Sikap saling peduli dan tolong-menolong menjadi salah satu ciri khas dalam ajaran agama Islam. Saling tolong-menolong antara teman dalam hal kebaikan dan takwa sangatlah dianjurkan dan terlarang jika saling memberi bantuan atas dosa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Muslim, yaitu Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Hal ini dikarenakan Allah secara langsung mengamanatkannya dalam dalil Al-Quran kepada seluruh umat manusia dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Yang berarti dan tolong bantulah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong bantu menolong dalam dosa dan pelanggaran. Oleh karena itu, sifat ta'awun atau tolong menolong merupakan akhlak terpuji dalam agama Islam. Assalamualaikum, halo Najma. Waalaikumsalam, halo Inggit. Kamu ngerti tugas praktikum SAP modul 3 nggak? Oh, modul 3, aku sih lumayan ngerti, emang kenapa gitu Inggit? Nah, aku mau minta tolong jelasin boleh nggak? Boleh banget, jadi di dalam modul 3 itu kita belajar tentang financial dan accounting di dalam sebuah perusahaan. Oh gitu, nanti aku tanya-tanya lagi ya Najma, makasih. Oke Inggit, sama-sama. Larangan berkata kasar. Seringkali kita tidak sadar jika kita sedang dalam keadaan emosi yang membuat mulut bisa berkata kasar dan menyakiti hati orang lain. Perlu diketahui bahwa hal tersebut sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang umat muslim menyakiti hati orang lain dengan mengucapkan kata-kata kasar yang dapat memicu permusuhan dan pertengkaran. Terlebih kali, kita lihat bahwa kata-kata kasar tersebut banyak diucapkan lewat media online dengan menggunjing orang lain. Berkata kasar bisa menimbulkan kemarahan hingga dendam dari orang yang kamu kata-katai secara kasar. Berkata kasar juga tidak baik untuk diri sendiri karena kata-kata buruk mengandung energi negatif, yang jika dipelihara bisa berdampak buruk pada kondisi mental dan pikiran kita. Allah Ta'ala juga berfirman, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya atau dizalimi. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa, Juz 4 ayat 148. Aneh banget gak sih si Ani itu? Dia itu kayak mencari perhatian banget gitu. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Hah? Kan dia emang aneh. Di Islam dia nggak diajarkan loh menghina sesama manusia. Rasulullah SAW sendiri benci orang yang sengaja menghina saudaranya sesama muslim lain. Lain kali kamu jangan begitu lagi ya Rahma. Oke deh, makasih ya Nikita udah ngingatin. Toleransi dalam keberagaman. Di Indonesia, toleransi menjadi penting. Ini karena bangsa Indonesia memiliki cukup banyak suku, ras, dan agama. Perbedaan tersebut tentu memberi pembawaan bagi setiap individu di negeri tercinta ini. Namun, perbedaan tersebut juga bukan menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sikap toleransi menghindarkan terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam Islam sendiri, sangat jelas diajarkan bahwa Islam adalah agama yang sangat toleran. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya yaitu Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya, Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku. Dil, bentar lagi Natalan tahu, kamu gak mau ngucapin selamat Natal ke aku. Di dalam agamaku sih dilarang. Cuma kata-kata doang, yang lain juga ngucapin. Coba kamu ngucapin 2 kalimat syahadat deh, mau gak? Ya Kari, gak boleh dong. Kan kata-kata doang. Oke, aku ngerti maksud kamu sekarang. Makasih ya udah jelasin. Sama. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian. Kadangkala kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Namun, kita sebagai manusia pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan.
Dalam kegiatan sosial, sering terjadi perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan perselisihan. Solusi yang terpenting adalah kesadaran diri sendiri bahwa perbedaan pendapat itu hanyalah hal biasa dan menghargai pendapat orang lain itu merupakan suatu kewajiban. Hikmah menghargai teman yaitu terbentuknya jiwa solidaritas yang tinggi, mempersatukan perbedaan yang ada, serta kita akan dihargai oleh teman. Assalamualaikum Indri. Waalaikumsalam, Iza. Jadi kita mau bahas apa nih? Kita bahas tentang materi saling menghargai pendapat aja gimana? Boleh tuh, menurut kamu apakah kita harus menghargai pendapat seseorang? Menurutku sih no, karena untuk apa kita menghargai pendapat orang? Tapi menurutku kita harus menghargai pendapat orang lain karena belum tentu pendapat kita lebih benar daripada yang lain. Makanya kita harus menghargai pendapat orang lain. Oh iya benar juga ya, pendapatmu lebih baik dan benar dari pendapatku. Oke deh, kedepannya aku akan lebih menghargai pendapat orang lain. Makasih ya Indri telah mengingatkan. Iya, sama-sama. Salah satu cara menjaga adab pergaulan adalah dengan mengucapkan salam. Mengucapkan salam kepada orang lain merupakan salah satu adab pergaulan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam pergaulan, beliau mewariskan kesan mendalam kepada para sahabatnya. Beliau selalu menyodorkan tangannya terlebih dahulu untuk bersalaman. Dengan mengucapkan salam juga artinya kita saling mendoakan agar terhindar dari bencana dan mara bahaya. Besok ada tugas gak sih? Kalau tugas besok nggak ada, Mev. Tapi lain kali datang-datang tuh salam dulu, bukan halo ataupun Lah, emangnya kenapa? Kan kita sebagai teman udah biasa ngomong kayak gitu. Gini, Mev. Jadi dalam ajaran agama Islam itu, kita tuh sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan salam kepada orang lain, karena salam itu merupakan salah satu cara beribadah kita kepada Allah, Mev. Oh, gitu ya. Ya udah deh, makasih ya infonya. Lain kali aku biasain pakai salam dulu deh. Oke.